menanamkan cita-cita untuk anak itu juga butuh doa yang kuat. Bahkan sesekali atau bahkan bisa saja berkali-kali juga perdengarkan doa Anda itu selain berdoa kepada Allah, tentu berdoanya kepada Allah, tapi itu bisa didengar oleh anak kita. Sehingga dia tahu apa sih yang diharapkan kita dari mereka itu. Sampai kita mendoakan dengan doa-doa kebaikan anak kita. Itu sangat berpengaruh. Ada kisah menarik dari Syekh Fahad Al-Kandari, ya, dia seorang pemilik program Musafir Ma'al Quran. Program beliau sangat terkenal dan banyak sekali peminatnya, sangat menarik. Beliau biasa ke tempat-tempat negeri-negeri, kampung-kampung bahkan yang di sana dipakai untuk menghafal Quran. Di mana beliau mencari faedah, kemudian ingin tahu keunikan dari suatu metode menghafal Al-Quran. Suatu kali dalam perjalanan beliau di sebuah kampung, beliau ada yang mengenalinya, lantas didaulat untuk menjadi imam di masjid tersebut. Beliau menjadi imam, kemudian beliau membaca ayat-ayat yang itu bisa dibilang ayat-ayat yang susah, jarang orang hafal. Walaupun yang hafal itu di ayat ini biasanya tidak mungkin. Yang biasa ikut lomba tahfidz 30 juz tahu ya, itu ayat-ayat yang susah mana, ayat yang mudah itu mana, itu tahu ya. Kalau dibaca itu susah lanjutin itu juga ada ya. Nah, ketika itu beliau membaca ayat-ayat yang termasuk agak susah. Nah, qadarullah pas beliau membaca itu ada yang terlupa. Dan tidak langsung gitu ya. Sampai kemudian dibantu dari belakang, diingatkan ayat yang dimaksud, sehingga beliau kemudian bisa melanjutkan bacaan beliau. Nah, selesai sholat beliau penasaran. Dari suaranya yang membetulkan bacaan beliau tadi adalah orang sudah kakek-kakek. Betul, di belakang beliau itu ada seorang kakek-kakek yang beliau udah kayaknya nggak ada kemungkinan lain. Dia yang berada di belakangnya, mungkin dia itu imam biasanya atau orang yang hafalannya baik, sehingga diletakkan di belakang imam. Apalagi suaranya sudah sepuh, ini ada orang yang sepuh, posisi sholatnya di situ. Beliau bertanya, benarkah tadi kakek yang membetulkan bacaan saya? Beliau katakan, benar, alhamdulillah. Kakek sudah hafal Al-Quran? Karena itu ayat-ayat yang orang yang hafal itu biasanya yang hafal Al-Quran, ya, sudah hafal 30 juz. Kakek tadi mengatakan, alhamdulillah, sudah selesai hafalan. Ketika beberapa kakek selesai hafalan, baru saja kemarin. Jadi belum waktu yang lama belum menyelesaikan hafalan 30 juz. Makin menambah penasaran dari Syekh Fahad ini. Bagaimana orang yang seusia tua seperti itu bisa menyelesaikan hafalannya di masa tuanya? Apa istimewa dia? Sampai dia ini kemudian ditanya, apa rahasianya? Sudah kakek-kakek tapi sempat dan bisa sukses menyelesaikan hafalan 30 juz. Apa tipsnya? Apa jawaban kakek tadi? Dia katakan, ini saya kira bukan karena ikhtiar saya. Ikhtiar saya biasa-biasa saja. Tetapi yang saya yakini sampai pada posisi ini adalah berkat doa ibu saya. Doa apa itu? Kayak ini saya kembali penasaran ya. Dia katakan, saya masih ingat betul dan terngiang-ngiang sampai sekarang. Ibu saya selalu berdoa kepada Allah supaya saya menjadi penghafal Quran. Dan ibu saya sudah meninggal, bahkan saya sudah menjadi kakek-kakek, cita-cita ibu saya baru terkabul. Tidak ada yang terlambat. Itu adalah waktu terbaik. Bisa jadi dengan, meskipun ibunya sudah wafat ketika kakek ini hafal Quran, ya, itu tidak ada ruginya. Bahkan bisa jadi ini terbaik, karena apa? Si ibu tadi lebih terjaga hatinya. Tapi hasilnya di akhirat, dia mendapati anaknya menjadi penghafal Quran. Nah, ini lihat doa ibu ini didengarkan oleh si anak. Sehingga anak ini terngiang terus bahwa ini adalah cita-cita orang tua saya. Yang selanjutnya juga menjadi cita-cita saya karena itu adalah sebuah kebaikan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.